Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, para bapak, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebelum kami membuka kajian kali ini tentang Al-Hikam, ada sedikit pengumuman yang disampaikan oleh DKM dan juga yayasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya masjid ini adalah tempat yang begitu spesial, tempat di mana kita bertumpu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang harus sama-sama kita makmurkan, tempat yang dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka yang berkontribusi dalam hal apapun, baik itu dari materi, dari tenaga, waktu untuk masjid ini adalah sebagai simbol keimanan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka yang memakmurkan masjid adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka untuk itu dalam kesempatan kali ini, sehubungan dengan beberapa perbaikan dan juga renovasi yang sedang dilakukan oleh Masjid At-Thayyibah, dan mungkin sebagiannya sudah terlihat ya, sudah terlihat, dan maka ke depan untuk optimalisasi proses renovasi dan juga perbaikan ini, supaya mudah-mudahan kita menjalankan ibadah terutama di saat Ramadan itu merasa nyaman, merasa tenang, lebih khusyuk lagi, lebih semangat lagi ibadahnya. Maka dalam kesempatan ini para pengurus DKM At-Thayyibah mengajak jamaah sekalian untuk mendonasikan sebagian harta terbaiknya yang kita miliki untuk perawatan masjid yang saat ini sedang dilaksanakan. Proses renovasi dan juga perbaikan itu berupa perbaikan kebocoran, perbaikan toilet dan tempat wudhu di aula ya, penggantian mesin pompa pendorong, kemudian nanti akan kita saksikan juga insya Allah mungkin dalam beberapa hari ada pemasangan 2 unit AC baru ya, Panasonic 2 PK. Ada juga pengelasan dan pengecatan pintu, pagar, kursi besi panjang, ada servis AC dan juga pencucian karpet ruang utama dengan total budget biaya sebesar 61 juta rupiah. Kami sebagai pengurus dan juga seluruh jajaran DKM dan juga yayasan mengajak semua membuka ruang. Kami membukakan jalan, tentunya sedikit mengutip dari hadis yang disampaikan oleh atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid dan juga tentunya memeliharanya, berkontribusi dalam memakmurkan masjid, yabtaghi bihi wajhallah, dan donasi itu dilakukan dengan ikhlas karena lillahi ta'ala, banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka pahalanya enggak main-main.
Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membangunkan bagi orang yang berdonasi, bagi orang yang berkontribusi itu, yaitu pahala yang semisalnya di surga. Dalam hal ini kami mengutip Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya menjelaskan bahwasanya tentang bangunan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berkontribusi, yang pertama ada dua makna. Yang pertama adalah rumah yang dalam artian rumah dalam bentuk paripurna. Sebagaimana rumah-rumah di surga, itu makna yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi orang tersebut rumah paripurna di surga nanti. Dalam artian insya Allah sudah menjadi penghuni surga. Sementara kalau kita ibadah, kita belum tentu gitu ya. Kita belum tentu mendapat kepastian yang demikian. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasannya makna dari hadis tersebut bahwasannya bangunan yang dibangun nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di surga itu posisinya, keunggulannya seperti keunggulan masjid dibandingkan dengan rumah-rumah biasa pada umumnya di surga. Nah itu yang mungkin pada kesempatan kali ini tentunya para pengurus dan juga yayasan dan segenap jamaah dari masjid barangkali ada yang ingin berkontribusi untuk berdonasi untuk memperoleh pahala yang sedemikian luar biasanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baiklah hadirin jamaah kajian Al-Hikam, kajian Tazkiyatun Nafs yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan membahas tentang hikmah ke-107 dan 108 yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma. Ada dua nikmat yang nikmat tersebut senantiasa membarengi, membersamai mawjudun seluruh makhluk yang tercipta di alam raya ini. Termasuk diantaranya manusia yang tentunya menjadi fokus dari tazkiyatun nafs ya. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, tentunya di sini adalah manusia yang menjadi objeknya. Wala budda likulli mukawwanin, dan sudah bisa dipastikan bahwasanya seluruh makhluk itu senantiasa mendapatkan minhuma dari dua nikmat ini. Nikmat apa? Beliau menjelaskan adalah nikmatul ijad. Yang pertama adalah nikmat penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba, seorang makhluk dipilih dari ketiadaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari jutaan, kalau seandainya berupa sperma, memilih kita dari jutaan saudara-saudara kita yang tidak Allah Subhanahu wa taala pilih. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Dan nikmat perlindungan, nikmat pemeliharaan, nikmat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya sebagai seorang makhluk, keberadaan kita bukan karena zat kita, bukan karena kekuasaan kita. Kita ada karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita baik itu di alam manapun, ya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita di alam ruh, ketika Allah Subhanahu wa taala meneruskan dari alam ruh itu menjadi alam dunia, dan nanti suatu saat kita dikumpulkan di barzakh, dan kemudian kita menunggu saatnya yaitu yaumul qiyamah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pos terakhir
kita dalam alam-alam yang dipilihkan untuk para makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih kita, dan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Kemudian, karena makhluk ini tidak bisa berdiri sendiri, makhluk tidak memiliki sifat al-qayyum, sebagaimana senantiasa kita bacakan dalam ayat kursi, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Apa itu al-qayyum? Al-qayyum adalah sifat qaimun bidzatihi ta'ala, yaitu sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang mampu berdiri sendiri, tidak butuh makanan dari kita, tidak butuh tempat dari kita, tidak butuh perlindungan kita, bahkan tidak butuh atas keberadaan kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sendiri dalam Al-Qur'an, fa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu tidak butuh untuk dikasih makan oleh kita. Namun apabila kita berkontribusi, apabila kita berinfak sedekah, sejatinya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kerajaan, tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan segala sesuatu yang kita usahakan itu kembali kepada kita. Wala budda likulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ada dua nikmat yang begitu luar biasa yang senantiasa membersamai kita sebagai makhluknya. An'ama 'alaika awwalan bil ijad. An'ama, Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat, privilege, keutamaan, manfaat awalan yang pertama bil ijad, dengan menciptakan. Ini adalah sebuah rangkaian nikmat yang pertama kali yang kita rasakan adalah penciptaan. Baru setelah penciptaan muncul beberapa nikmat. Jauh di atas nikmat dunia. Nikmat dunia itu adalah hanya cabang dari apa? Dari nikmatul imdad, nanti akan kita bahas. Wasanian, kemudian setelah adanya penciptaan, atau dalam pelajaran yang pernah kita ambil dulu ketika kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan lain sebagainya, sampai qadirun itu apa? Yaitu al-ijad. Ijad yaitu mewujudkan dari ketiadaan. Karena yang wajibul wujud, yang wajib untuk ada di alam semesta ini, ya, bukan alam semesta ini yang wajib, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Sementara keberadaan dari alam semesta ini itu hanya fadlu minallah, hanya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun keberadaan kita. Keberadaan kita ini tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan saat ini meniadakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk melakukan hal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memilih keberadaan kita. Kita bisa hidup, kita bisa menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wathanian, dan yang kedua, nikmat yang kedua, bitawalil imdad, yaitu dengan begitu banyaknya bantuan, begitu banyaknya perhatian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Sekarang kita rasakan ada, atau kita berada di masjid ini. Kita bisa merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kita pertolongan, memberi kita nikmat yang begitu besar. Lihat teman-teman kita yang kesulitan untuk datang ke masjid. Lihat teman-teman kita yang begitu kesulitan untuk melaksanakan sholat. Lihat teman-teman kita yang tidak mampu untuk menggunakan air untuk berwudu. Lihat teman-teman kita yang masih koma, tidak melaksanakan sholat, tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, imdad dari Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya, itu tidak pernah henti-hentinya. Mungkin saat ini karena terlalu seringnya kita menganggap bahwasannya nikmat itu berupa materi, maka kita hanya memfokuskan nikmat itu sebagai materi saja. Akan tetapi, pernahkah kita berpikir bahwasannya kita bernafas?
kita mendengar, kita bercengkrama, kita berkomunikasi dengan orang, itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya kita tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain, tidak mampu berbicara, berapa yang harus kita keluarkan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan atau apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Ya. Selama manusia bernafas, selama kita bisa bernafas, kita harus waspada bahwasanya iblis akan senantiasa berusaha untuk merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iblis akan senantiasa meyakinkan bahwasanya kita ini hidup penuh dengan penderitaan. Iblis akan senantiasa membisikkan kepada diri kita bahwasanya ternyata hidup itu sulit. Pekerjaan sulit. Kesehatan kadang sedikit-sedikit sakit. Iblis akan senantiasa apa? Akan senantiasa menguasai manusia, membisikkan kepada manusia berbagai macam maksiat. Tentunya di samping maksiat-maksiat yang senantiasa dibisikkan oleh mereka, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, mungkin maksiat-maksiat yang sudah bisa kita ketahui. Contohnya maksiat-maksiat yang zahir ya, seperti mungkin mengkonsumsi hal-hal yang terlarang atau melaksanakan sesuatu hal yang terlarang atau menghindari dari perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Memang itu adalah salah satu misi dari iblis, tapi ada maksiat yang efeknya lebih berbahaya dan lebih besar, yaitu apabila iblis ini telah menguasai hati dan juga keimanan seorang hamba, yaitu apabila seorang hamba merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan saya. Dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kurang memperhatikan saya, kurang mendengar atau bahkan tidak mendengar doa-doa saya, atau saya ini kenapa sih saya diciptakan? Seandainya mungkin bisikan-bisikan iblis ini akan mengarahkan kepada kita untuk membuat pertanyaan yang muncul dalam hati. Kalau seandainya, sampai berpikir demikian, kalau seandainya saya diberi kekuasaan, saya memiliki kemampuan, maka tentunya senario hidup saya akan lebih baik daripada yang saya alami sekarang. Itu tujuan iblis. Kenapa demikian? Bisa kita runut, ya. Bisa kita runut dari awal sejarahnya, bagaimana iblis mengarahkan kita terhadap maksiat, baik maksiat yang zahir yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, ataupun maksiat yang dilakukan oleh hati atau pikiran kita. Kita sedang membahas tentang tazkiyatun nafs, pensucian diri, yaitu bagaimana hati kita disucikan. Karena ada maksiat yang dilakukan oleh hati. Dahulu kala ketika iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, yang tentunya Nabi Adam ini penciptaan manusia adalah salah satu tujuan yang mulia atau tujuan yang tertinggi, mungkin bisa dikatakan demikian, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki, bukan diinginkan, beda antara ingin dengan kehendak. Kalau kehendak ini mampu, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan Nabi Adam. Tapi iblis menentang tujuan tersebut. Kenapa saya harus bersujud kepada Nabi Adam? Sementara saya
beribadah, saya lebih baik daripada dia. Maka dengan pertentangan tersebut Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis tersebut dikeluarkan dari rahmat Allah. Tapi namanya iblis, tidak sadar dia. Dan justru dia menerima hukuman tersebut dan tentunya mengatakan bahwasanya, oke, saya terima tantangannya, tapi saya sebagaimana yang disampaikan oleh dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mendokumentasikan kebengalan iblis. Bagaimana mengatakan, saya engkau keluarkan wahai Allah Subhanahu wa taala dari rahmat engkau, tapi saya akan membuat sesuatu yang tidak pernah engkau sukai. Yaitu apa? Salah satu diantaranya menggoda manusia, tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan mengganggu manusia, mengganggu turunan Nabi Adam seluruhnya, baik dari mulai depan, belakang, atas, bawah. Apa? Tujuannya apa? Supaya tidak beribadah. Tujuannya apakah supaya tidak mereka tidak menjadi orang-orang yang bersujud? Enggak. Iblis di sini membisikkan tujuan agar godaan-godaan tersebut bermuara pada apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan membuat mereka senantiasa berpikiran negatif sama engkau. Saya akan memutuskan hubungan baik itu dengan engkau. Saya akan membuat mereka itu frustasi dengan kehidupannya, seakan-akan mereka itu tidak butuh engkau. Wahai Allah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis tidak mengatakan wala tajidu aktsarahum musallin. Engkau tidak akan menemukan mereka banyak sholat. Engkau tidak akan menemukan mereka banyak bersujud, bertasbih. Tidak. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Betapa banyak kita mendengar, mungkin bagi diri kita sering mengeluh ini kenapa, kenapa dan kenapa, tidak pernah berhenti. Kenapa itu dalam hidup kita? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka yang diinginkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita bahwasanya kita itu hidup sangat penuh dengan nikmat. Keberadaan kita di sini itu dengan nikmat. Walaupun bentuknya kadang kita menganggap bahwasanya apa yang kita jalani, baik itu sakit, baik itu kematian, ya. Kematian lebih baik daripada tidak dipilih sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kematian itu atau bahkan tidur pun ya. Kalau kita menganggap bahwasanya kematian itu sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang mengerikan, bagaimana kematiannya para nabi? Justru itu adalah sebagai pintu kenikmatan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian. Alladzi khalaqal hayata wal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan diciptakan, kematian diciptakan, tapi mereka yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada atau terwujud dalam alam ini, itu mereka tidak mendapatkan kemuliaan sama sekali. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan bahwasanya keberadaan kita di sini itu penuh dengan nikmat, penuh dengan nikmat yang pertama nikmat penciptaan, yang kedua adalah nikmat pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita pun disiapkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sakit, melalui mungkin keluarga yang tidak ideal, oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di keluarga yang tidak sesuai dengan harapannya, tapi itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi dia nikmat yang begitu besar yang barangkali kita tidak menyadarinya itu di alam dunia, akan tetapi di akhirat nanti kita akan memetik hal tersebut atau nikmat tersebut. Hadirin
yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini mengajak kepada kita untuk melakukan ibadah hati. Ibadah hati dalam artian ibadah seperti apa bentuknya? Yaitu adalah ibadah bentuk imtinan. Merasakan bahwasannya kita ini banyak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari ketiadaan, atau ibadah istifa. Ibadah istifa ini dan imtinan alal istifa, yaitu merasa bahwasannya dikaruniai atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun dirasakan dengan maksimal oleh para nabi. Bagaimana Nabi Musa begitu bahagianya, waqtara Musa, atau di sini wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Para nabi semuanya mereka senantiasa menghargai jalan hidup yang telah disenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu menurut hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang memiliki banyak cobaan itu bukan kita, bukan orang tua kita, bukan tetangga kita, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsaruhum ibtilaan al-anbiya. Yang paling banyak dicoba dalam hidupnya itu para nabi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu kita untuk menjadi hamba yang bersyukur ketika kita ditimpa musibah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian ditimpa musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa saya. Karena tiada ada musibah yang lebih berat daripada musibah yang menimpa baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat jalan hidupnya. Pernahkah beliau merasakan begitu nikmatnya dunia ini? Makan 6 hari sekali. Rumah beliau kita lihat sendiri. Raudhah berapa? 3 kali 4 kah? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menikmati senario hidup yang diciptakan oleh Allah. Bahkan penghargaan tersebut bisa kita lihat bagaimana beliau menghargai remah-remah roti ketika apa? Atau kurma yang jatuh di jalan. Menghargainya bukan karena kurma yang begitu hina, tidak. Tapi ini adalah jalan hidup yang sudah disenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki hal yang sama, kita analogikan. Kita bayangkan hidup kita seolah-olah kita ada dalam sebuah perusahaan. Bagaimana seandainya kita sebagai seorang karyawan tiba-tiba diberikan bonus puluhan juta, atau mungkin bisa itu berupa uang, ya ratusan juta, atau kita diberikan bonus sejumlah materi atas sesuatu hal yang tidak pernah kita kerjakan. Bagaimana perasaan kita? Apalagi ketika kita ditanya oleh sang bos tersebut, bagaimana kabarnya? Ya udah, rumah disediakan tanpa kita minta, keluarga disediakan tanpa kita minta. Maka apa akan terjadi dengan jawaban kita? Tentunya akan senang. Akan kita bahkan mungkin tidak mampu untuk berkata-kata bagaimana cara kita mengembalikan atau membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Dan bagaimana kalau kita bayangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat pendengaran tanpa kita minta. Allah memberikan kita nikmat keluarga yang muslim tanpa kita minta. Allah memberi kita iman dan Islam tanpa kita minta. Tapi ya, kadang pikiran sempit kita hanya melihat sesuatu hal pada materi saja tentunya. Tujuan iblis yang ingin dinegasikan, yang ingin ingin dihadang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, atau kita diingatkan oleh beliau,
Yaitu iblis ingin membunuh rasa kagum kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa kagum bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, rasa kagum bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur jalan hidup kita, atau bahkan kedekatan kita yang pernah kita sebegitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan. Iblis ingin mengikis itu semuanya. Tapi apakah mereka atau seorang hamba-hamba yang beriman tidak pernah mengalami tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kehidupannya mereka senantiasa aman-aman? Tidak, tentunya tidak ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya kadang ya karena kita sebagai hamba yang bukan maksum, yang bukan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengalami goncangan. Kadang kita mengalami goncangan. Sebagaimana hadis yang disampaikan, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Kadang kita melihat apa yang kita jalani dari hidup ini, pagi-paginya beriman, tapi sore harinya kita menjadi orang kafir. Maksudnya dalam artian kita tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mengatur kita, tidak ridho dengan Allah Subhanahu wa taala pilihan-pilihan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dipilihkan kepada kita. Ini yang harus patut kita perhatikan, bahwasanya bagaimana menjaga istiqomah kita, keimanan kita, yang menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menjaga husnudzon kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dicamkan bahwasanya musuh kita, jangan kita gambarkan bahwasanya musuh itu hanya iblis saja. Jangan pernah kita tertipu dalam hidup kita bahwasanya kita hanya berperang dengan iblis. Al-Imam Busiri ya pernah menyampaikan dalam burdahnya, wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa in huma ma hadaka linusifat tahimi. Dan berusahalah untuk senantiasa bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ini yang paling berat. Kadang kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Aska pada pertemuan yang sebelumnya, kadang kita sholat tapi motivasinya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasinya apa? Ingin dapat validasi oleh diri, ingin ada validasi dari keluarga, ingin ada pengakuan dari orang lain. Hati-hati. Mungkin seperti ya kami alami ketika belajar. Apa niat tujuan kita belajar? Apa niat tujuan kita untuk melakukan perdebatan? Apa tujuan kita dalam menghafal Quran pun? Itu adalah sebagai, apakah memang motivasinya untuk Allah Subhanahu wa taala? Ketaatan yang terlihat itu apakah untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk validasi diri? Atau dalam artian al-ujub. Ujub. Ya, karena hati-hati. Musuh kita bukan hanya iblis saja. Dan iblis tentunya akan senantiasa mengarahkan seseorang bagaimana caranya agar seseorang tersebut, seorang hamba atau makhluk itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita rasakan dalam hidup kita. Begitu mudahnya kita menilai orang lain. Betul apa betul? Mudah sekali. Orang lain ini kurangnya seperti apa, tapi coba kita mengaca kepada diri, introspeksi diri sebelum kita tidur, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Dan itu sebenarnya tujuan kita hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan liya'buduni, untuk menghamba kepadaku, yaitu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu adalah
Zat yang pencemburu. Kalau kita senantiasa mengunggulkan diri kita atau bahkan hawa nafsu kita, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho itu. Maka tanpa sadar kita kadang jatuh dalam lubang syirik khafi. Itu seperti riya. Validasi, mungkin bahasa sekarang seperti itu. Validasi itu adalah apa? Bentuk dari apa? Bentuk dari kesyirikan yang apa? Yang tersembunyi. Kemudian tadi sempat kami singgung bahwasanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat, ini menjadi pertanyaan ya, nikmat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluknya, dan juga nikmat karena sebagai makhluk butuh penopang, butuh zat yang senantiasa mengcover seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Maka di mana nikmat Islam dan iman dan Islam? Di mana nikmat dunia? Tadi disebutkan bahwasanya ada dua nikmat. Nikmat al-ijad, yaitu penciptaan. Cuman kalau penciptaan ini tidak bisa berlangsung lama tanpa ada nikmat imdad. Nikmat imdad yaitu pertolongan dan bantuan Allah yang senantiasa datang kepada kita secara masif ya, dan tanpa hentinya, yaitu sementara nikmat Islam dan ihsan, nikmat iman dan Islam ini adalah cabang dari nikmat al-ijad tadi. Kalau kita analogikan ke dalam pembahasan fikih, maka Al-Imam Ghazali atau dalam pembahasan tentang maqasidus syariah, senantiasa atau tujuan-tujuan diciptakannya hukum syariah itu, bahwasanya keberadaan hukum syariat itu untuk menjaga yang pertama adalah eksistensi manusia, nyawa manusia. Karena tanpa nyawa apakah kita bisa beribadah? Tanpa keberadaan kita, tanpa wujud kita, apakah kita bisa menghamba? Kita bisa mendapatkan kemuliaan? Dan mudah-mudahan nanti pada suatu saat jika Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan ke surganya, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bisa bersanding dengan para nabi, para syuhada, para salihin. Kalau tanpa ada nikmat perciptaan itu, semua itu menjadi mustahil. Bahkan nikmat iman dan nikmat Islam pun, nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah cabang. Yang kemudian, bagaimana nikmat dunia? Nikmat dunia adalah cabang dari nikmat imdad. Maka kalau seandainya ada orang yang hanya terfokus terhadap sesuatu hal yang materi, sesuatu hal yang ada dalam keduniaan, atau menggugat apa yang diciptakan oleh Allah, menggugat apa yang sudah disenariokan sama Allah, itu adalah merupakan cabang dari imdad. Sementara apakah kita hidup hanya di dunia ini? Kalau sebagai seorang iman tentunya bukan itu jawabannya. Seorang yang beriman akan meyakini bahwasanya segala apapun yang ada di dunia ini adalah full oleh nikmat. Maka dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang soleh bahwasanya man arafal imdada istahya ayyasiyah. Barang siapa yang menyadari bahwasanya keberadaan kita ini seluruhnya adalah merupakan perhatian Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memahami hal demikian akan malu untuk bermaksiat. Kemudian bagaimana ini tentang masalah orang yang sakit, orang yang broken, orang yang harapan-harapannya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari mereka yang mengatakan bahwasanya kenapa sih saya diciptakan? Bahkan dari mereka mungkin saking tidak kuatnya untuk menahan tantangan-tantangan juga ujian-ujian yang ada di dunia ini, maka mereka sampai bunuh diri. Ya, mereka tidak menyadari kenikmatan tersebut. Jangan fokuskan terhadap mungkin masalah agama, tapi coba ingatkan bahwasanya seluruh senario yang ada, ya, mereka hanya berfokus terhadap sesuatu hal yang bersifat materi saja, akan tetapi sesuatu yang hal abstrak. Ketika kita bernafas, berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika kita bernafas, Allah menyuruh jantung kita untuk berfungsi.
Allah menyuruh dengan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala otak kita untuk bekerja. Allah menyuruh anggota tubuh kita untuk berfungsi sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan keberlangsungan nikmat imdad, yang nikmat yang kedua itu sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, nikmat imdad yaitu nikmat pertolongan dan juga nikmat perhatian yaitu nikmat bantuan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Salah satu di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari kerusakan yang ada di langit dan di bumi. Yumsiku dengan fi'il mudhari. Kalau kita lihat dalam sisi kajian linguistik, kajian kebahasaan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa secara terus-menerus menjaga kita dengan apa? Dengan nikmatnya, full of nikmat, ya full dengan begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Dan ayat yang lain juga mengatakan bahwasanya wa min ayati an taqumas sama wal ardu bi amri. Segala sesuatu hal yang kita rasakan ini di luar dari kita itu adalah berjalan atau bekerja sesuai dengan perintah dan juga arahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kita. Itu karena memang manusia ini salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini. Wa walladzi khalaqalakum ma fil ardi ma fis samawati wal ard. Sering kita temukan bahwasanya dalam ayat penciptaan langit dan bumi untuk siapa? Untuk kita. Kalau kita sadar. Kalau kita sadar bahwasanya kita hidup penuh dengan nikmat, yaitu nikmat penciptaan dan juga nikmat pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kita mendengar dari hikmah tersebut, kita mencoba untuk lebih bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan terhindar dari godaan yang iblis yang senantiasa berusaha untuk menjadikan kita hamba-hamba yang tidak pernah bersyukur, yang menjadi hamba-hamba yang tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindarkan dari hal demikian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.